Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan mendengarkan ceramah singkat, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kehidupan manusia seringkali dipenuhi dengan berbagai kejutan dan cobaan yang sangat-sangat tidak terduga. Menghadapi semua itu, Islam mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan lapang dada. Hal ini bukan berarti kita pasif terhadap kehidupan, tetapi sebaliknya, menerima takdir Allah adalah bukti ketakwaan dan kebijaksanaan. Al-Quran menyatakan dalam surat At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat itu menegaskan bahwa setiap kejadian dalam hidup kita merupakan bagian dari takdir Allah yang harus kita terima dengan penuh keimanan. Dalam firman Allah yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang berarti diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari ayat tersebut kita bisa ambil faidah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Di antaranya adalah manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan suatu keburukan misalnya, jangan dia berputus asa karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan datang kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana jika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, jangan dia merasa aman akan kemungkinan di balik nikmat tersebut ada musibah yang akan mencelakakan dirinya, atau ada keburukan yang akan merusak dirinya. Terkadang saat kita menerima suatu hal yang tidak kita sukai, yang nampak sebagai siksaan untuk kita, padahal pada intinya hal itu adalah takdir Allah yang kelak akan kita ketahui maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, janganlah kita menyiksa diri kita sendiri dengan tidak meridhoinya, dan janganlah kita menyiksa diri kita sendiri dengan mengatakan, seandainya aku melakukan ini, pasti bisa aku hindari musibah ini ataupun semacamnya. Hal itu akan membuat diri kita merasa kecewa dan menyesali apa yang sudah terjadi. Padahal, jika kita tidak melakukan sesuatu seperti itu, kita akan lebih bijaksana dan lebih meridhoi apa yang terjadi, dan kita tidak akan membuang-buang waktu dan pikiran kita untuk menyesali hal-hal seperti itu.
Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meridhoi ataupun menerima sesuatu hal yang tidak kita inginkan ataupun yang tidak kita senangi? Dalam Islam, Islam juga mengajarkan bagaimana solusi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, yaitu dengan bersabar, bertawakal, dan memohon ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus mengubah takdir itu dengan usaha kita. Dalam ilmu filsafat Stoicism, kita dapat melakukan beberapa hal ketika bertemu dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Pertama, kita harus menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Terima keadaan yang tidak kita senangi itu, terima keadaan yang tidak kita sukai itu. Terimalah bahwa ada kejadian yang tidak bisa kita ubah ataupun kita kendalikan. Yang kedua, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai ataupun yang tidak kita senangi. Dan yang terakhir, ambil tindakan. Yang dimaksud ambil tindakan adalah kita mengalihkan energi kita untuk mencari solusi ketika hal yang tidak kita senangi itu datang menghampiri kita. Dan yang paling penting yaitu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada, ambil pelajaran dan hikmah yang ada dalam musibah itu ataupun yang ada dalam kejadian atau sesuatu yang tidak kita senangi itu. Karena kembali lagi, setiap ada kesulitan, sesungguhnya ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa'idha farukta fansab, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Mungkin segitu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.